Hai, selamat datang di Yudis Channel. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe. Kali ini kita akan belajar tentang hubungan sudut pada garis sejajar yang dipotong garis lain. Di video ini, kita akan belajar macam-macam hubungan sudut yang terbentuk dan besar sudut dari sudut-sudut yang berhubungan. Jika ada dua buah garis yang sejajar, lalu dipotong garis ketiga, maka sudut di tengah-tengah atau yang diapit antara dua garis sejajar tersebut disebut sudut dalam. Di bagian dalam, semua sudut ini disebut sudut dalam. Sedangkan sudut yang di pinggir atau di luar garis sejajar, kita namakan sudut luar. Jika kita melihat sudut berdasarkan garis yang ketiga, sudut-sudut yang sepihak itu artinya sudut itu berada di sisi yang sama. Bisa di sebelah kiri atau atas, mungkin kalau gambarnya terbalik, bisa juga di sebelah kanan atau bawah kalau gambarnya terbalik. Tapi kalau kita menghubungkan sudut yang berada di kiri dan kanan, itu disebut sudut berseberangan. Yang di sebelah kiri itu berseberangan sebelah kanan, atau atas dan bawah berseberangan kalau gambarnya dibalik. Misalkan ada dua buah garis sejajar dipotong garis ketiga, ada 8 sudut yang terbentuk. Kita akan beri nama di sini A1. Ini adalah A2. Di sini adalah A3 dan ini adalah A4. Kemudian di bagian satunya ini adalah B1, sudut B2, sudut B3, sudut B4. Kita akan belajar yang pertama, sudut berseberangan itu yang mana saja. Sudut berseberangan ada dua macam. Sudut dalam berseberangan dan sudut luar berseberangan. Sudut dalam berseberangan berarti berada di antara garis paralel yang sejajar, yang dalam. Yang berseberangan yang mana berarti antara sebelah kiri A4 dengan B2 ini berseberangan dan berada di dalam. Selain itu, yang berada di dalam juga sudut A3 dan sudut B1, sudut dalam berseberangan. Bagaimana dengan sudut luar berseberangan? Berarti berada di luar tetapi berseberangan. Misalkan sudut A2 dengan sudut A4. Selain itu, ada juga sudut A1 dengan sudut B3. Coba perhatikan A1 dan B3, besar sudutnya sama besar. Begitu juga sudut berseberangan yang sebelah dalam, misalkan sudut A4 dengan B2. A4 dan B2 besarnya sama. Maka dapat kita simpulkan bahwa sudut berseberangan itu besar sudutnya selalu sama. Yang kedua, sudut sepihak. Sudut sepihak ada dua macam, yaitu sudut dalam sepihak dan sudut luar sepihak. Sudut dalam sepihak artinya sudut sepihak yang berada di bagian dalam atau diapit dua garis sejajar. Sudut luar sepihak berarti sudut yang berada di luar garis sejajar. Misalkan sudut dalam sepihak berarti B1 dengan A4. Ini namanya sudut dalam dan sepihak, berada di sebelah sisi yang sama. B2 dengan A3 ini dalam sepihak, berada di sisi yang sama
dan di dalam. Untuk sudut luar sepihak, misalkan A2 dengan B3, dilihat bahwa ini berada di pihak yang sama dan berada di luar. Atau satu lagi yaitu A1 dengan B4, ini berada di luar dan berada di pihak yang sama atau di sebelah kiri. Untuk sudut sepihak, besar sudutnya 180 derajat. Misalkan sudut dalam sepihak itu A3 dengan B2, di mana A3 itu sudutnya besar atau sudut tumpul, dan B2 sudutnya kecil atau sudut lancip, berada di garis yang sama sehingga akan membentuk garis lurus atau 180 derajat. Begitu juga dengan sudut luar sepihak, misalkan A1 dengan B4, ini jika dijumlah A1 tumpul, B4 itu lancip, ini akan digabung jadi garis lurus dan membentuk sudut yang berjumlah 180 derajat. Selain sudut-sudut yang berada atau terhubung dengan 3 buah garis, ada juga sudut yang berada dengan 2 garis. Sudut bertolak belakang itu sudut yang terbentuk oleh 2 garis. Misalkan garis yang kuning dengan garis putih yang atas, bertolak belakang itu yang mana? Yaitu misalkan A1 dengan A3, ini bertolak belakang. Atau A2 dengan A4, ini bertolak belakang. Sudut yang bertolak belakang besarnya sama. Selain sudut bertolak belakang, ada satu lagi sudut yang terbentuk dari 2 buah garis yang disebut sudut berpelurus. Misalkan sudut A1 dengan A2, ini berpelurus, artinya sudut A1 dan 2 jika digabung akan menjadi garis lurus atau 180 derajat. Sudut A2 dengan sudut A3 ini akan menjadi garis lurus juga. Sudut A3 dengan sudut A4 garis lurus dan seterusnya.